Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya adik-adik di rumah ya. Kembali lagi kita bersama-sama mau memuji nama Tuhan. Kembali lagi di GKJ Joydenratan Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini. Bersama dengan Kak Lala dan juga Kak Yosa. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dulu dalam doa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita mau sama-sama menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami benar-benar mengucap syukur kepada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh bangun pagi hari dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami boleh merasakan sukacita dan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu di sekolah minggu online GKJ Joydenratan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami anak-anak-Mu meminta Tuhan Yesus yang menolong kami di sekolah minggu online GKJ Joydenratan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, supaya dapat berjalan dengan lancar, supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bisa menyatakan kasih Tuhan Yesus, bisa menyatakan berkat-berkat Tuhan Yesus atas hidup kami dalam ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik pasti sudah sukacita ya, Kak Lala percaya pasti adik-adik semangat untuk memuji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan adik-adik? Oke, sebelumnya Kak Lala mau tanya nih, adik-adik di rumah, siapa yang tadi bangun tidur di pagi hari merasakan sukacita, merasakan kegembiraan yang luar biasa? Boleh lambaikan tangannya? Ya, banyak sekali ya. Kak Lala percaya adik-adik di rumah semua sukacita dan gembira, penuh semangat untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, Kak Lala juga bersukacita pada pagi hari ini karena meskipun hari-hari di minggu ini ada hujan turun ya adik-adik di rumah ya, tapi Kak Lala juga bisa melihat matahari terbit, bisa menghirup udara yang segar, bisa melihat burung-burung di langit. Nah, itu semua karena kasih Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena itu kita mau pujikan sebuah pujian dari terbit matahari. Kita pujikan dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan ya adik-adik di rumah ya. Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan ya adik-adik di rumah ya. Kita bisa melihat matahari terbit, kita masih bisa melihat hujan turun juga, itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik di rumah, begitu mengasihi Kak Lala, mengasihi Kak Yosa, mengasihi semua orang di dunia ini. Karena itu kita mau memujikan lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Kita mau pujikan bersama-sama sebuah pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Lebih semangat ya adik-adik ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yeay. Kak Lala percaya adik-adik di rumah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita ya adik-adik di rumah ya. Nah, saat ini karena kita sudah menyatakan kasih Tuhan Yesus, menyatakan berkat Tuhan Yesus yang kita ucapkan, kita ungkapkan dengan pujian, dengan ucapan syukur. Karena itu saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau memujikan satu buah pujian lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan Yesus untuk memampukan kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memuji nama Tuhan, untuk mengucapkan syukur kami di dalam pujian yang sudah kami pujikan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama menerima firman Tuhan Yesus dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esther. Selamat pagi anak-anakku semua. Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu selalu mendoakan supaya kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini semuanya sudah siap dengan kitab suci? Baiklah, hari ini sebagai ayat dasar kita mengambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai 21. Nah, di sini PR-nya buat kalian karena ayatnya panjang banget. Kalian nanti bisa baca ya. Kira-kira tentang apa ini Kisah Para Rasul? Sesuai dengan tema berani bersaksi. Berani bersaksi karena Yesus. Sebagai dasar atau nats dari ayat kita ambil di ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kira-kira kenapa ya kok Petrus dengan beraninya dia berkata seperti itu? Kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 21. Di situ diceritakan pada waktu hari Pentakosta. Siapa yang tahu arti Pentakosta dulu? Ayo, anak yang berani pasti bisa menjawab. Iya, Pentakosta itu 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ orang-orang yang percaya bergerombol dalam satu rumah. Tapi tiba-tiba dari atas langit terdengar suara nyaring, suara angin yang begitu besar masuk ke dalam rumah dan berubah menjadi lidah-lidah api dan memasuki satu persatu kepala orang-orang percaya yang berada di dalam rumah itu. Ajaibnya, setiap orang yang terkena lidah-lidah api, mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Puji Tuhan ya. Di Yerusalem, ketika terdengar suara yang begitu dahsyat itu, mereka lalu berkumpul. Ada apa ini? Mereka terheran-heran lagi ketika mereka mendengar para rasul itu berkata-kata
dengan bahasa yang mereka mengerti. Di situ ada orang Partia, ada orang Media, Elam, Yudea, penduduk Mesopotamia, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka heran, kenapa para rasul itu bisa berbicara dan mereka bisa mendengar, mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul tersebut. Para rasul berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan langsung bisa tahu. Disitulah kehebatan mujizat Tuhan yang diberikan oleh para rasul. Apa artinya ini buat kalian semua anak-anakku? Nah, sebelumnya ada orang karena melihat para rasul berbicara dengan bahasa mereka, malah mereka mencela. Paling orang itu mabuk minum anggur manis. Disitulah kita tahu Petrus berdiri dan dia menyatakan di dalam ayat 14 tadi. Dengan beraninya Petrus menyangkal bahwa itu bukan karena semua mabuk, tetapi karena kuasa Allah. Mereka diberikan oleh Roh Kudus di mana menuntun mereka untuk menyatakan kebenaran Allah. Jadi, anak-anakku semuanya, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang memaknai ini semua untuk kita semua? Tentunya menjadi saksi Kristus, kita harus berani dalam ucapan, dalam perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, di dalam suatu ulangan, pasti semuanya akan menginginkan nilai sempurna. Tidak hanya kalian, tapi semua satu kelas pasti menginginkan nilai sempurna, 100. Ada yang belajar sungguh-sungguh, tetapi ada juga yang curang dengan menyontek. Di sini sebagai anak Tuhan, kalian akan pilih yang mana? Ayo, berusaha sungguh-sungguh mendapatkan nilai 100 atau dengan mencontek teman atau bahkan melihat catatan. Tentunya sebagai anak-anak Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai 100. Ada lagi, menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Ada orang tua yang membawa beban atau belanjaan berat. Apa yang akan kamu lakukan? Membiarkan saja, ditinggal pergi, atau menolong? Ibu percaya, kalian pasti akan menghampiri si nenek itu, lalu akan membantunya. Ini sebuah kesaksian anak-anak, bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Allah, pengikut Tuhan harus berani berbuat baik. Biar kita semua dilihat orang banyak, oh ternyata anak Tuhan itu memang baik, suka menolong, mengasihi, dan tidak senang berkelahi atau bahkan berkata-kata kotor. Nah, itulah
Jadi, jadilah kalian sebagai saksi Kristus yang selalu berani untuk berbuat kebaikan, karena kalian semua sudah mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan. Bisa anak-anak? Sanggup? Ibu percaya kalian pasti bisa. Puji Tuhan, haleluya. Mari Ibu hantarkan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berikan firman-Mu kepada kami, di mana firman ini menjadi motivasi buat kami semua, agar kami senantiasa berani menjadi saksi-Mu, baik di kehidupan keluarga, masyarakat, atau di lingkungan sekolah kami. Kami ingin berbuat baik kepada sesama kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan kepada kami, hingga kami boleh melakukan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, bagaimana adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bu Esther sangat terberkati ya adik-adik di rumah ya. Nah, saatnya kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita mau bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah boleh menitipkan persembahan ke orang tua atau ke ayah ibu atau ke kakek nenek di rumah untuk nanti diberikan ke kantor gereja pada jam kantor. Nah, silakan adik-adik memberikan persembahan itu ke orang tua ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau memujikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, saat ini kita mau berdoa persembahan. Kita mau sama-sama mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Sekaligus kita doa penutup ya adik-adik ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati sekolah minggu online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, juga kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati, berikan kami hati untuk terus mau memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk sekolah minggu online kami sudah selesai, tetapi kami terus mau memuji nama Tuhan, kami terus mau bersuka cita, dan kami mau terus mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sukacita dan untuk berkat dan untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Untuk penutup kali ini kita mau pujikan lagi Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih adik-adik untuk sekolah minggu online GKJ Jodingratan pada hari ini sudah selesai. Kita kembali lagi di sekolah minggu online minggu depan. Kita jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan teratur, minum vitamin, dan tidur teratur ya adik-adik ya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan memberkati.